dan ini adik aku Dian. Dian. Teman-teman apa kabarnya nih? Ya kita karantina diri di rumah, iya nggak? Iya. Iya. Nah sekarang udah kira-kira 2 minggu ya kita di rumah terus. Nah teman-teman bosan nggak sih di rumah terus nggak ngapa-ngapain? Bosan nggak? Iya. Iya bosan. Nah teman-teman di video kali ini kita punya tips ya, bagaimana caranya bermain sambil belajar di rumah biar anak juga nggak bosen, iya nggak? Iya. Nah sebelum kelima tips bermain dan belajar di rumah, teman-teman di masa ini harus tetap menjaga kebersihan ya. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Nah kita punya nih tutorial mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, kita simak dulu baik-baik ya. Oke, pertama basahin dulu tangannya nih. Terus ambil sabunnya. Iya, sebentar gantian. Nah, pertama dibersihin dulu tangannya. Terus ke punggung tangan. Terus dikunci. Terus jempolnya putar. Oke, kalau udah bilas. Mana tangannya? Bersih. Oke, jadi tips yang pertama adalah ajak anak untuk membuat sesuatu. Nah, membuat sesuatu di sini, misalnya waktu itu dia membuat ini ya, kotak. Iya. Nah, kotak itu waktu itu dibikin dari kotak susunya Dian, itu bekas susunya. Nah, terus kotak itu dibuat sedemikian rupa untuk tempat menyimpan pensil, penghapus, atau sebagainya. Nah, penasaran gak gimana cara bikinnya? Kita lihat videonya ya. Dan aja ya. Ya. Aku mau pulang. Wih, kalau lagi dah dulu ya. Nah, ambil guntingnya sayang. Nah, ini digunting dulu sini sama bapak dulu kotaknya gedenya. Iya, boleh. Oh boleh. Oh. Waduh keras. Oh, terus. Pinter. Sampai sini. Iya. Oh. Mah. Sini ke sini. Sampai ke sini. Iya. Tuh kelas. Hop, sudah. Sekarang di sini. Ini sampai ke sini. Sekarang kita lipat. Nih, dari sini dilipat ke sini nih. Nah, Itu lem. ini juga dilipat ke dalam. Nah, ini dilipat ke dalam. Nah, kalau udah kita masukin. Nah, lem. Kalau udah, ayo kita lem. Ayo kita lem. Ya, ambil lemnya. Ini. Boleh. Waduh, sini pegang bapak. Dia yang motong. Wah. Wah, aku hebat. Wah. Potong. Iya, nih, dilem. Nih, dilem. Iya, pinter.
Ya, satu lagi. Potong lagi. Op. Ah, nih, tempelin sini. Iya, pinter. Mana kotaknya? Nih kotaknya. Ini udah kan? Udah jadi kotaknya. Buat taruh sini, naruh pensil. Ini taruh. Pinter. Nah, gimana tadi? Udah lihat kan videonya gimana Dian membuat kotak? Nah, itu salah satu contoh hal yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, karena di rumah ini kita punya banyak media untuk membuat sesuatu bersama anak. Kayak tadi misalkan kardus bekas, atau kalau kita punya botol bekas minum, itu bisa kita buat sesuatu bersama anak, biar anak juga nggak bosen. Nah, tips yang kedua. Yang kedua gimana, dua? Nih, gini. Oke. Tips yang kedua, ajak anak untuk membantu melakukan tugas rumah. Misalnya, mengepel, menyapu, cuci piring, ya. Walaupun anak sebenarnya belum bisa atau mungkin masih acak-acakan ya nanti waktu menyelesaikan tugas itu, tapi setidaknya anak ini biar nggak bosan nih selama kita tinggal misalnya buat bersih-bersih. Nah, anak ini kita ajak untuk melakukan hal tersebut bersama kita. Nah, waktu itu Dian udah cobain itu ya, cuci piring. Jadi waktu mama lagi nyuci piring, Dian ini ikutan untuk nyuci piring karena dia juga suka nyuci piring. Nah, kita punya videonya nih waktu Dian lagi cuci piring, ya nggak? Kita lihat videonya ya. Tada! Apa? Apanya? Mau nyuci piring, Dian? Nah, nyuci piring. Ini kursinya, nah sini. Ini? Ya. Nah, gimana tadi? Udah lihat kan gimana dia cuci piring? Nah, itu salah satunya. Nah, teman-teman di rumah juga bisa nih ikutan mamahnya, kakaknya, atau ayahnya untuk membantu menyelesaikan tugas rumah. Nah, tips yang ketiga. Gimana tiga? Hup. Tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga, kalau tadi kita membuat sesuatu bersama anak, yang ketiga ini kita bisa melakukan hal yang mengingatkan anak kepada kebersihan. Karena di masa corona ini kita harus mengingatkan anak bahwa kebersihan diri itu sangat penting, benar? Nah, kalau yang Dian mainkan waktu itu adalah menghapus kuman-kuman. Medianya cukup sederhana, hanya plastik, kertas HVS, spidol, dan juga tisu. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana Dian memainkan itu. Oke, check it out. Oh, apa itu, Yan? Apa ini? Kuman. Kalau kuman diapain ya? Kuman wash your hand. Wash your hand, cuci Nah, nanti kalau cuci tangan nanti kumannya hilang. Coba dihilangin kumannya. Yang ini? Semuanya hilangin kumannya. Nah, itu kalau misalkan dia cuci tangan. Nah, gimana? Tadi udah lihat kan? Dia gimana sih cara memainkan itu? Nah, di masa corona, virus corona yang sedang merebak ini, kita harus mengingatkan anak juga nih bahwa kebersihan itu sangat penting dijaga agar virus-virus itu tidak masuk ke dalam diri kita.
Nah, teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk selalu membersihkan tangannya ya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa makan dengan teratur dan juga ciptakan pola hidup sehat. Nah, tips yang keempat adalah bermain menggunakan schedule board. Jadi schedule board itu dia seperti papan tulis, tapi bentuknya kertas. Jadi dia mudah dipindahkan, mudah dibawa, dan juga bisa dihapus. Nah, di schedule board itu biasanya Dian ini belajar banyak hal. Bisa dia menggambar atau mencoret-coret. Nah, kalau di video yang satu ini kita sedang belajar bahasa Inggris nih dengan mengenalkan lingkungan di sekitar rumah. Nah, salah satunya adalah seperti yang di video nanti ya yang akan kita tonton. Nah, teman-teman juga bisa nih ikut seperti itu mungkin dengan tema yang lain. Kalau tadi kan aku menggunakan tema lingkunganku. Nah, mungkin teman-teman di rumah nanti bisa mencoba mengenalkan seperti tema hewan atau tema tumbuhan dengan anak menggunakan schedule board. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Itu rumah Dian ya? Iya. Coba tunjuk di rumah Dian ada apa aja ya? Ada apa aja? Pohon. Pohon. Apa bahasa Inggrisnya pohon? Pohon. Tree. Tree. Terus ada apa lagi? Ada rumput. Apa bahasa Inggrisnya rumput? Grass. Cat. Ada apa lagi? Cat. Kalau ini apa ini? Itu cat. Cat. Gimana suaranya cat? Meow. Kalau ini apa ini? House. House. Apa house? Rumah. Rumah. Satu lagi, kalau ini apa ya? Apa? Sun. Apa itu? Sun. Pinter. Mbak. Nah, itu dia tadi video Dian sedang belajar menggunakan schedule board. Nah, penggunaan schedule board ini sangat efektif loh digunakan karena dia bisa dipindahkan kemana-mana dan juga bisa dihapus seperti papan tulis. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau beli schedule board ini juga kan harganya tidak mahal, sangat terjangkau 15.000 sampai 20.000 rupiah dan bisa ditemukan di toko-toko buku terdekat, toko-toko alat tulis terdekat. Nah, selanjutnya kita ke tips kelima. Nah, kalau tadi kan yang keempat ini kita sudah tentang umum ya, lebih ke membuat sesuatu, membantu pekerjaan rumah, melakukan hal yang mengingatkan dengan kesehatan, dan juga tadi belajar bahasa Inggris atau bermain menggunakan schedule board. Nah, yang kelima ini yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa untuk mengajarkan anak tentang agama. Nah, kalau biasanya nih anak-anak ini mungkin mengaji ke tempat sekolah agamanya. Nah, karena sekarang sedang semuanya diliburkan, kita harus tetap mengajarkan itu kepada anak di rumah. Biasanya seperti mengenalkan hadis-hadis, mengenalkan doa-doa pendek, belajar baca Iqro dan Al-Quran, dan menggunakan huruf hijaiyah. Karena Dian ini masih kecil, jadi dia itu masih belajar Iqro. Nah, kita lihat ya waktu Dian belajar Iqro bersama-sama dengan mamahnya. Oke? Asyaitonir bis Bismillahirrahmanirrahim. ini Ini pa, tak ini sa, tak pa. Itu dia, tadi ada 5 tips belajar sambil bermain di rumah ala Dian. Nah, teman-teman juga bisa melakukan itu di rumah. Nah, jangan lupa untuk teman-teman selalu di rumah aja agar virus corona ini tidak menyebar kemana-mana dan jangan sampai teman-teman juga terjangkit penyakit ini ya. Oke? Jadi sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. See you. I see you. Di depan. Fred, Toby come Charlie Boy.